Halo, selamat pagi adik-adik peserta PLS SMP Tegal Jaya tahun 2020. Kami dari tim tutor PBB akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan peraturan baris berbaris atau yang disingkat PBB. Sebelum menjelaskan lebih jauh, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yohanes Anci Ahmad dan di sebelah saya Pak Tendi Waluyo. Hai. Berikut ada Pak Ari. Halo. Dan yang terakhir ada Pak Yure. Oke. Ya, supaya tidak penasaran dengan apa sih PBB, apa itu PBB, bagaimana prakteknya, apa aturannya, kita langsung saja menuju lapangan untuk sama-sama melihat dan mempraktikkan. Baik. Halo anak-anak peserta PLS SMP Tegal Jaya tahun 2020. Sebelum kita masuk ke sesi praktik dari peraturan baris berbaris atau PBB, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peraturan baris berbaris atau PBB itu sendiri dan juga apa manfaatnya. Peraturan baris berbaris yang selanjutnya disingkat menjadi PBB adalah peraturan tata cara baris berbaris yang diwujudkan dalam bentuk latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dan jiwa korsa yang diarahkan kepada terbentuknya suatu sikap berkarakter dan jasmani yang tegap, tangkas, menumbuhkan disiplin, loyalitas tinggi, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab sehingga senantiasa mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu. Yang berikut yang kita sering jumpai dalam PBB itu sendiri atau peraturan baris berbaris. Yang pertama adalah aba-aba. Aba-aba merupakan perintah yang diberikan oleh seorang komandan atau seorang pemimpin yang ditunjuk kepada pasukan atau sekelompok orang untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut dengan tepat dan tertib. Ada 3 macam aba-aba dalam PBB. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Yang kedua, aba-aba peringatan. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Contoh dari aba-aba petunjuk. Yang pertama, untuk perhatian atau kepada pemimpin upacara atau juga regu A. Yang berikut, contoh dari aba-aba peringatan. Yang pertama, lencang kanan atau juga hormat. Berikut, istirahat di tempat dan lain-lain. Yang berikut, yang ketiga, contoh dari aba-aba pelaksanaan. Yang pertama, gerak. Berikut, jalan atau mulai. Ya. Itu merupakan jenis dan contoh-contoh dari aba-aba. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa menyaksikan gerakan-gerakan yang diperagakan oleh para tutor. Sikap sempurna. Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sikap berdiri badan tegak. B. Kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. C. Lutut lurus dan paha dirapatkan. Tumpuan berat badan dibagi atas kedua kaki. D. Perut ditarik dan dada dibusungkan. E. Pundak ditarik sedikit ke belakang dan tidak dinaikkan. F. Kedua tangan lurus dan rapat di samping badan. Pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan pada paha. G. Punggung ibu jari menghadap ke depan merapat pada jahitan celana. H. Leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang. I. Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar ke depan, bernapas sewajarnya.
sikap istirahat di tempat. Pelaksanaan sikap istirahat posisi berdiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak selebar bahu. B. Kedua belah tangan dibawa ke belakang. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan dengan ibu jari dan jari telunjuk tepat di pergelangan tangan kanan. C. Punggung tangan kiri diletakkan di pinggang. D. Tangan kanan menggenggam. E. Pandangan mata tetap lurus ke depan. Lencang depan. Tata cara lencang depan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilaksanakan pada saat pasukan dalam formasi berbanjar. B. Penjuru tetap sikap sempurna, sedangkan banjar kanan nomor 2 dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan, jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas, jarak 1 lengan ditambah 2 kepal dengan orang yang di depannya. C. Banjar 2 dan 3 saf terdepan mengambil antara 1 lengan atau setengah lengan di samping kanan. Setelah lurus, menurunkan tangan serta menegakkan kepala kembali dengan serentak. D. Pada aba-aba tegak gerak, banjar kanan kecuali penjuru secara serentak menurunkan lengan dan berdiri dalam sikap sempurna. Lencang kanan atau lencang kiri. Tata cara lencang kanan dan lencang kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilaksanakan pada saat pasukan dalam formasi bersaf. B. Pada aba-aba pelaksanaan, saf paling depan mengangkat lurus lengan kanan atau kiri, mengambil jarak 1 lengan sampai tangan menyentuh bahu orang yang berada di sebelahnya. Jari-jari tangan menggenggam dan kepala dipalingkan ke kanan atau ke kiri dengan tidak terpaksa. C. Penjuru saf tengah dan belakang melaksanakan lencang depan 1 lengan ditambah 2 kepal. Setelah lurus, menurunkan tangan secara bersama-sama, kemudian ikut memalingkan muka ke samping kanan atau kiri dengan tidak mengangkat tangan. D. Masing-masing saf meluruskan diri hingga dapat melihat dada orang-orang yang berada di sebelah kanan atau kiri sampai kepada penjuru kanan atau kirinya. E. Penjuru kanan atau kiri tidak berubah tempat. F. Setelah lurus, aba-aba tegak gerak. G. Kepala dipalingkan kembali ke depan bersamaan tangan kanan kembali ke sikap sempurna. Berhitung. Berhitung dalam bentuk formasi bersaf. Yang pertama, diawali dari sikap sempurna berdiri. Untuk aba-abanya, hitung, mulai. Sedangkan untuk pelaksanaannya, yang pertama, setelah ada aba-aba peringatan hitung, barisan yang berada di saf paling depan memalingkan kepala secara serentak ke arah kanan 45 derajat, kecuali personel yang bertindak sebagai penjuru kanan, pandangan lurus ke depan. Yang kedua, aba-aba pelaksanaan mulai, hitungan pertama atau 1 diawali dari penjuru kanan dengan kepala tidak dipalingkan. Yang ketiga, untuk urutan kedua dan seterusnya bersamaan dengan menyebut hitungan 2 dan seterusnya, kepala dipalingkan ke arah semula atau lurus ke depan. Yang keempat, untuk personel paling kiri belakang melaporkan dari tempat jumlah kekurangan kurang atau lengkap.
Untuk sikap hormat, pelaksanaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aba-aba, hormat, gerak. Yang kedua, sikap berdiri dengan tegak. Yang ketiga, pandangan lurus ke depan dengan sikap sempurna. Yang keempat, dada dibusungkan. Yang kelima, tangan kanan membentuk sudut 90 derajat, jari-jari merapat dan diletakkan di pelipis mata kanan. Yang keenam, aba-abanya tegak, gerak, tangan diturunkan. Untuk gerakan hadap kiri, urutan kegiatan hadap kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, aba-abanya adalah hadap kiri, gerak. Yang kedua, saat aba-aba pelaksanaan, kaki kanan diajukan melintang di depan kaki kiri dengan lekuan kaki kanan berada di ujung kaki kiri. Berat badan berpindah ke kaki kiri, pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang ketiga, tumit kaki kiri dan badan diputar ke kiri 90 derajat dengan poros tumit kaki kiri. Yang keempat, kaki kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri seperti dalam keadaan sikap sempurna. Untuk gerakan hadap kanan, urutan kegiatan hadap kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, aba-abanya yaitu hadap kanan, gerak. Yang kedua, saat aba-aba pelaksanaan, kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan dengan lekuan kaki kiri berada di ujung kaki kanan. Berat badan berpindah ke kaki kanan, pandangan mata tetap lurus ke depan. Yang ketiga, tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Yang keempat, kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan seperti dalam keadaan sikap sempurna. Balik kanan. Urutan kegiatan balik kanan diatur sebagai berikut. Aba-aba, balik kanan, gerak. Kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan. Lekukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf T dengan jarak 1 kepalan tangan. Tumpuan berat badan berada di kaki kiri, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 180 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan, tidak diangkat. Serong kiri. Urutan kegiatan hadap serong kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Aba-aba, hadap serong kiri, gerak. Pada aba-aba, pelaksanaan kaki kanan digeser sejajar dengan kaki kiri, berjarak 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Kaki kiri dan badan diputar ke kiri 45 derajat dengan poros tumit kaki kiri. Tumit kaki kanan dirapatkan ke tumit kaki kiri dengan tidak diangkat. Serong kanan.
Urutan kegiatan hadap serong kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Aba-aba, hadap serong kanan, gerak. Pada aba-aba, pelaksanaan kaki kiri digeser sejajar dengan kaki kanan, berjarak 20 cm atau selebar bahu. Posisi badan dan pandangan mata tetap lurus ke depan. Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45 derajat dengan poros tumit kaki kanan. Tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat. Jalan di tempat. Urutan pelaksanaan jalan di tempat. Saat aba-aba, pelaksanaan kaki kiri dan kanan diangkat secara bergantian dimulai dengan kaki kiri. Posisi lutut dan badan membentuk sudut 90 derajat. Ujung kaki menuju ke bawah. Tempo langkah sama dengan langkah biasa. Badan tegak, pandangan mata lurus ke depan. Lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan. Langkah biasa. Dari sikap sempurna, aba-aba, maju, jalan. Pelaksanaan. Langkah pertama, kaki kiri dihentakkan. Kaki lurus. Telapak kaki diangkat kurang lebih 20 cm. Bersamaan itu, lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan, membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu. Punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Selanjutnya, langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian. Kaki kanan dilangkahkan ke depan, telapak kaki diangkat kurang lebih 20 cm. Bersamaan itu, tangan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 45 derajat. Punggung ibu jari menghadap ke atas, tangan kanan dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Langkah tegap. Dari sikap sempurna, aba-aba, langkah tegap maju, jalan. Pelaksanaan. Langkah pertama, kaki kiri dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki rata dan sejajar dengan tanah. Diangkat kurang lebih 20 cm. Bersamaan itu, lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan, membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu. Punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Selanjutnya, langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian. Kaki kanan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki menghadap ke depan, diangkat kurang lebih 20 cm. Bersamaan itu, lengan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90 derajat sejajar dengan bahu. Punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30 derajat. Tradisi bubar barisan Yayasan Kolose Santo Yusuf. Dari sikap sempurna, aba-aba, balik kanan bubar, jalan. Pelaksanaan. Peserta barisan balik kanan dan menghentakkan kaki kiri ke depan. Tangan mengepal diangkat ke atas
sambil meneriakkan jargon Ko Sa Yu Jaya.